Yang saya hormati Bapak Ketua DGRI Kabupaten Bontang, beserta seluruh jajaran pengurus DGRI Kabupaten Bontang. Yang saya hormati pula narasumber Bapak Abdul Muiz, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu seluruh peserta workshop menulis buku yang diadakan atas kerjasama DGRI Kabupaten Bontang dengan Mahameru dan Klik Media. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama masih bisa merasakan nikmat Allah, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menghadiri kegiatan secara virtual dalam rangka mengembangkan diri kita, kompetensi diri kita, yaitu dalam hal penulisan, dalam hal literasi, agar kita bisa menjadi manusia yang nantinya lebih bermanfaat dengan adanya pengembangan diri. Assalamualaikum, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali pada pagi hari ini saya dan Pak Muiz dari pihak Mahameru dan Klik Media, kita bersama-sama dengan Bapak Ibu bersilaturahmi, berkenalan, saling bertatap muka secara virtual dalam rangka sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya dan Pak Muiz sama-sama guru, sama dengan Bapak Ibu, kita juga guru. Maka kita di sini sama-sama belajar, saling mengisi, saling memberi informasi, saling berbagi pengalaman. Alhamdulillah kegiatan hari ini bisa kalau mau nulis. Alhamdulillah kegiatan pagi hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya kita bisa menulis buku yang nantinya buku itu dimanfaatkan untuk diri kita, untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, murid-murid kita maupun anak-anak cucu kita. Mari Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, sanalah aku berdiri, dari padu Indonesia tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semua cahaya jiwanya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang putih, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya Bapak Ibu, mohon maaf karena memang secara online itu tidak bisa bersama. Sinyalnya itu memang nyampainya tidak bersamaan ya Bapak Ibu, sehingga jadinya seperti itu.
suaranya jadi tidak enak semuanya ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu menyanyikan Mars PGRI. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars PGRI. Saya share screen dulu. Tampak Bapak Ibu? Tampil ya? Ya. Baik, kita bersama-sama menyanyikan Mars PGRI. Abadi bernaungi bawah simpani sinar surya dan merata anggotanya bersama. Wahai kaum guru semua, bangunkan rakyat dari pelita. Mencipta kekuatan negara. Apa lagi? PGRI abadi tetap mempersatukan diri dengan nama sentosa lahir negara kita. PGRI abadi bernaungi bawah simpani sinar surya dan merata anggotanya bersama. Wahai guru semua, bangunkan dari pelita. Kita dapat berbangsa, berbimbing melangkah ke muka. Jiwa kita kekuatan negara. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kini, Nestle Indonesia menghadirkan program. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu laporan Ketua Panitia yang hal ini akan disampaikan oleh Ibu Wahyu Juli Hasuti. Kepada beliau dengan segala hormat kami aturkan. Terima kasih banyak Pak Suwari. Suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dasuki selaku Ketua PGRI Kota Bontang, Bapak Kasman Purba selaku Sekretaris PGRI Kota Bontang, Bapak Ibu tim Pustaka Mahameru, dan juga Bapak Ibu narasumber yaitu Pak Muiz dan Pak Dipri. Kemudian Bapak Ibu guru semuanya baik dari Bontang maupun dari seluruh wilayah RI, karena di sini ada yang dari Aceh, dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan banyak lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Ya, Bapak Ibu, kita ketahui bahwasanya
tuntutan guru ya untuk mengambil bagian dari literasi adalah merupakan budaya yang sedang gencar-gencarnya ya digaungkan di seluruh negeri ya. Begitu pula dengan menulis yang merupakan bagian dari literasi. Untuk itulah Pustaka Mahameru dan PGRI Bontang bekerja sama menyelenggarakan kegiatan workshop menulis buku untuk guru. Ya. Kemudian dengan tujuannya adalah membumikan gerakan menulis bagi Bapak Ibu guru. Ya, bukan hanya semata-mata untuk kita sekedar untuk kenaikan pangkat ya Bapak Ibu, tetapi karena dengan menulis ya, maka nama kita akan senantiasa dikenang ya. Jadi tulisan kita akan selalu dikenang oleh para pembaca. Untuk itulah, maka inisiatif itu segera direalisasikan ya dengan cara flyer pada tanggal 16 Oktober 2020 sudah di-share ya, di-share baik di EB, WA Group PGRI Bontang maupun WA Group dari Mahameru dan juga saya di WA Group untuk Microsoft. Nah, alhamdulillah antusiasme peserta begitu banyak dan akhirnya pada tanggal 25 Oktober link saya tutup ya karena begitu banyak di mana nanti ketika kami kebanyakan untuk menerima peserta nanti akan kebingungan ketika ada untuk bagian editor dari Pustaka Mahameru seperti itu Bapak Ibu ya. Adapun jumlah keseluruhannya Bapak Ibu itu ada 189 di mana untuk jumlah keseluruhan peserta Bontang itu ada 58 dan untuk di luar Bontang itu ada 131 peserta yang tersebar di seluruh wilayah RI. Kenapa alasannya tidak untuk Bontang saja? Karena ya supaya kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang lainnya di seluruh wilayah RI dan juga untuk menumbuhkan semangat ya Bapak Ibu, karena kalau kita banyak teman istilahnya greget untuk menulis itu semakin besar seperti itu. Jadi kegiatan ini juga dibuka untuk Bapak Ibu di luar Bontang. Nah, di sini banyak variasi ya Bapak Ibu, dari Bapak Ibu guru TK ya, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, bahkan dari dinas pendidikan ya. Jadi di sini Bapak Ibu nanti kita bisa belajar untuk menulis ya, menulis. Di sini ada peserta 189 diharapkan nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan buku yang tercipta buku, setidaknya nanti akan ada buku 189. Amin. Demikian laporan dari saya selaku Ketua Panitia. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Sumari. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Wahyu, Bapak Ibu yang kami hormati. Sampailah kita pada acara berikutnya, yaitu sambutan sekaligus membuka yang akan diwakili atau dilaksanakan. Kami mohon dengan hormat atas kesediaan Bapak Ketua PGRI Kota Bontang, yaitu Bapak Dr. Andes Dasuki, untuk memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan workshop pada pagi hari ini. Dengan segala hormat, kami haturkan. Terima kasih Pak Sumari. Suara saya didengar? Terdengar Pak. Dengar Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber pada kegiatan Bontang Menulis, dan yang saya hormati Ketua Panitia Ibu Wahyu Yuli Hastuti. Terima kasih Bu Wahyu dan seluruh jajaran pengurus PGRI Kota Bontang, dan saya menyambut seluruh peserta
guru-guru hebat dari seluruh Indonesia yang tadi katakan jumlahnya sekitar 189 orang. Saya pikir ini keputusan yang bagus ketika ada guru-guru kita yang mau bergabung untuk mengembangkan diri menjadi guru pembelajar. Karena kata orang bijak, siapa yang berhenti belajar, dia pemilik masa lalu, dan siapa yang terus belajar, maka dia menjadi pemilik masa depan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini menjelang siang, khususnya di wilayah Indonesia Timur, tentu kita telah diberi hidayah dan kesehatan, ruang waktu sehingga kita bisa bergabung di kegiatan pelatihan virtual Bontang Menulis bekerja sama dengan Pustaka Mahameru dan juga Klik Media. Bapak Ibu saya hormati, tentu kita sekarang ini dihadapkan pada COVID-19, oleh karena itu saya mendengar, saya melihat sendiri ada beberapa rekan-rekan kita yang sudah terkena COVID dan bahkan ada yang meninggal. Oleh karena sekali lagi, salam dari kami Ketua PGRI Kota Bontang untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Tapi silaturahmi di virtual juga tidak membatasi kita, dan alhamdulillah kita bisa saling kenal, saling silaturahmi, dan seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia dan juga Pak Sumari, kita bisa sharing terkait dengan pengetahuan-pengetahuan kita terkait dengan kemampuan menulis kita. Bapak Ibu hormati, memang kita ini saling kejar-kejaran, ya, di mana kita dihadapkan pada budaya literasi, tidak cuma literasi menulis, sekarang kita masuk pada literasi digital. Oleh karena itu sekali lagi bisa saya sampaikan bahwa sesungguhnya kemampuan menulis orang Indonesia itu sangat sedikit sekali, bahkan rata-rata kemampuan membaca orang Indonesia itu urutan 60 dari 61 negara yang disurvei. Ini miris, sekarang kita, budaya perilaku kita, masyarakat kita bergerak pada era digitalisasi. Ya, rata-rata orang Indonesia itu tidak tahan, tidak lihat HP dalam waktu 7 menit. Oleh karena itu sekali lagi, dan 60% masyarakat Indonesia tidak punya rekening tabungan, tetapi 80% masyarakat Indonesia punya ponsel. Apa artinya? Bahwa ini mereka budaya kita adalah sudah mulai kepada budaya literasi digital. Oleh karena itu saya berharap selaku Ketua PGRI Kota Bontang menyapa kepada seluruh guru-guru seluruh Indonesia, mudah-mudahan kita bisa mengikuti, ya, kita bisa menggali kompetensi-kompetensi digital yang menjadi tuntutan kita di masa yang akan datang. Bapak semua, PGRI Kota Bontang menghadirkan kegiatan pelatihan Bontang Menulis dalam rangka juga menjadi tanggung jawab kita, karena peningkatan kualitas diri guru-guru kita adalah menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab guru pribadi, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab organisasi profesi seperti KKG, MGMP, dan juga PGRI, dan terakhir menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena sekali lagi, dalam meningkatkan kapasitas diri kita dalam budaya literasi, tidak harus menunggu dari pemerintah. Sekali lagi, kita mengapresiasi kegiatan ini dan mudah-mudahan guru-guru yang tergabung dalam pelatihan Bontang Menulis ini bisa mengikuti dengan baik, ya, mengikuti kaidah-kaidah menulis yang baik, sehingga tadi dikatakan terakhir adalah ada produk buku yang bisa ditulis oleh seluruh peserta yang kemudian akan dipublikasikan oleh Pustaka Mahameru. Sekali lagi, saya dari Bontang, Ketua PGRI Bontang, menyambut baik ini, dan mudah-mudahan ada produk buku yang secara hard copy ya bisa tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta, panitia, narasumber yang akan mengadakan pelatihan selama 3 hari, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Workshop ini kemudian mau melaksanakan PTK, di mana kalian bisa. Halo. Lanjut Pak, lanjut. Ya, ya. Oleh karena itu saya berharap sekali keikutsertaan panitia benar-benar
didorong oleh rasa ingin mengembangkan diri, ya tidak cuma sekedar tadi dikatakan oleh Ketua Panitia hanya untuk mengejar kenaikan golongan pangkat dan seterusnya, tapi bagaimana ya pengetahuan, pemahaman kita bisa kita tulis sehingga menjadi sejarah kita untuk bisa dibaca kepada anak cucu kita, terutama rekan-rekan kita yang masih muda-muda. Dan terakhir, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan menulis dari tanggal 7 sampai 3 hari ke depan, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Santoso selaku Ketua PGRI Bontang yang sudah memberikan arahan sekaligus motivasi kepada kita bersama agar kita terus-menerus berkarya, meningkatkan kapasitas kita sebagai guru agar nantinya kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, dalam kegiatan seremonial ini sampailah kita pada acara terakhir yaitu pembacaan doa. Marilah kita bersama-sama tutup dengan membaca umul kitab Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kegiatan kita yang dimulai dari pagi hari ini dan sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Ketua PGRI Kota Bontang bisa berjalan dengan lancar, baik pertemuan satu ini, pertemuan yang kedua, dan sampai pertemuan terakhir, kemudian juga proses Bapak Ibu menulis sampai dicetak, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, menjadikan kegiatan ini bagian dari amal soleh kita, sebagai bagian dari bekal kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan ini juga dampaknya terhadap siswa-siswi kita, mereka juga akhirnya termotivasi untuk ikut menulis bersama Bapak Ibu guru. Mari kita baca umul kita bersama-sama Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita langsung lanjut. Ibu Wahyu, pemateri sudah siap, Pak Muiz? Iya Pak, silakan Pak Muiz. Baik. Bapak Ibu, pada pagi hari ini pemateri di pertemuan pertama adalah Bapak Muiz. Beliau adalah founder dari Mahameru dan juga Klik Media. Beliau sudah punya banyak karya yang sudah diterbitkan dan sudah banyak menjadi narasumber atau instruktur baik di tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan kabupaten kota. Beliau pengalamannya sudah luar biasa dan kali ini beliau hadir bersama kita untuk saling sharing, saling berbagi informasi dan pengalaman tentang teknis penulisan buku. Ya, mari kita simak apa yang beliau sampaikan dengan seksama. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan dari penyampaian beliau. Kepada Bapak Muiz, kami haturkan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Suari atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PGRI Bontang yang tadi sudah resmi membuka kegiatan kita selama 3 hari tatap muka secara virtual, Bu Wahyu selaku Ketua Panitia yang mengumpulkan teman-teman yang bisa hadir di ruang meeting ini, Pak Suari rekan saya founder Klik Media yang bersedia menjadi MC dadakan sekaligus moderator, Bapak Ibu peserta PGRI Bontang menulis, alhamdulillah di pagi ya, kalau di Lumajang ini masih 9.29. Di pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka pertemuan pertama Vikon 1 PGRI Bontang menulis. Kita akan lebih banyak berdiskusi Bapak Ibu. Nanti saya akan menyampaikan beberapa materi, tidak panjang mungkin, tapi kita ulas lebih panjang di diskusi nanti. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan kita bisa berkomunikasi, ada timbal balik, ada
komunikasi. Kalaupun ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan bisa disampaikan nanti ketika sesi tanya dan diskusi. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Oke. Ya. Bapak Ibu, masing-masing yang hadir di ruangan ini pasti memiliki motivasi untuk punya buku dan memiliki karya. Ya. Harapan saya tidak hanya Bapak Ibu yang hadir di ruang meeting ini hanya ingin bereuni dan mendapatkan sertifikat, tetapi mari kita bersama-sama belajar menghasilkan karya, terlebih karya yang dihasilkan dalam bentuk fisik yakni buku. Maka itu di pertemuan pertama ini saya akan paparkan kepada Bapak Ibu bagaimana proses menulis kreatif bagi kita sebagai seorang guru. Nanti materi ini lebih mengarah kepada tulisan fiksi Bapak Ibu. Yang non fiksi nanti akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, selama saya bisa menjawab, kalaupun Bapak Ibu ingin ada pertanyaan yang ingin disampaikan seputar tulisan non fiksi, dipersilahkan nanti di sesi diskusi. Baik Bapak Ibu, ada banyak persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita memulai menulis. Jadi kalau kita ibaratkan seperti mengajar, menulis itu kita ibaratkan seperti mengajar, kita harus menyusun RPP, menyiapkan media, memilih metode yang tepat dan seterusnya. Maka menulis juga seperti itu Bapak Ibu, termasuk kegiatan kita pagi hari ini mengikuti kegiatan pelatihan tatap muka secara daring. Ini bagian dari persiapan kita menulis. Banyak di antara kita yang kepingin punya karya, ada ide di kepala tapi tidak dimulai dengan menulis. Maka ide itu akan ya hanya sebatas ide saja, gitu ya, hanya sebatas ide, tidak menjadi karya nyata, gitu ya. Maka itu persiapan sebelum menulis itu perlu dilakukan. Apa saja? Yang pertama, ya ini dia, ide datang dari kegelisahan. Bapak Ibu pasti pernah merasakan gelisah ya. Gelisah karena TPP tidak cair. Gelisah karena nunggu pengumuman lomba dan seterusnya. Ini kegelisahan ini mendatangkan ide bagi kita, gitu ya. Iya. Bapak Ibu jelas ya suara saya ya? Agak kecil Pak. Oh agak kecil, sebentar. Ya ini baru jelas. Ya, mic-nya memang jauh. Saya di klik media nih Bapak Ibu. Oh iya. Bentar. Jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, sebentar Bapak Ibu biar tidak bising ya, saya tak pindah. Nah. Kalau di sini, sepertinya kalau di sini suara saya akan lebih jelas. Ini ruangannya Pak Fahri yang saya pakai. Saya di kantor Klik Media, Bapak Ibu. Jadi karena kantornya ada di pinggir jalan, sehingga suaranya agak bising dengan suara kendaraan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ide itu datang. Di mana itu kakak di mana? Kakak di mana? Bapak Ibu di-mute dulu ya. Ya lama itu. Baik, saya lanjutkan. Oke, maaf. Ide itu datang dari kegelisahan. Begitu kita merasa gelisah, maka itulah ide kita. Nah, menulis juga seperti itu, Bapak Ibu. Kita gelisah menunggu TPP tidak cair, misalkan. Kita gelisah menunggu pengumuman lomba dan seterusnya. Gelisah menunggu sesuatu sehingga menyebabkan kita kepikiran dan seterusnya. Maka kegelisahan itu bisa kita jadikan sumber awal ide kita untuk menulis. Kemudian yang kedua, mengubah ide menjadi premis. Bapak Ibu tentu pernah melihat film Laskar Pelangi yang diangkat dari novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Andrea Hirata. Di novel itu diceritakan ada sekelompok anak di desa yang bercita-cita ingin menjadi juara
namun terkendala dengan sarana, terkendala dengan akses dan seterusnya. Sehingga dengan dengan kesungguhan, dengan tekad yang kuat dan bimbingan guru, anak-anak Laskar Pelangi ini kemudian betul-betul menjadi juara. Nah, ide yang ditulis atau yang dituangkan awal dari novel itu, dari film itu oleh Andrea Hirata adalah gambaran masa kecilnya. Kemudian dijadikan buku, ditulis dalam bentuk novel. Nah, mengubah ide menjadi premis itu seperti itu, Bapak Ibu. Intisari cerita dalam satu kalimat. Kita punya ide, kok saya selalu gelisah ya, Bu TPP, tidak cair-cair misalkan. Nah, dari kegelisahan itu kemudian kita tuangkan ke dalam satu kalimat. Contohnya begini Bapak Ibu. Nah, ini contoh premis, mengubah ide menjadi premis. Ini yang saya jelaskan tadi, Laskar Pelangi, judul bukunya. Seorang anak di daerah terpencil ingin sekolah, tapi harus berbenturan dengan keterbatasan. Nah, dari sini mungkin kita bisa Bapak Ibu bisa mulai ada jalan terang ya. Jadi kita punya ide, kemudian ide itu kita turunkan menjadi premis. Premis itu terdiri dari 1-2 kalimat. Seperti yang saya contohkan. Di atasnya juga ada buku Harry Potter yang terkenal itu Bapak Ibu. Seorang anak yang ingin sekolah dengan tenang di Hogwarts, tetapi harus menghadapi rahasia dalam sekolah tersebut. Nah, ide-ide ini datang kepada siapa saja termasuk kita, khususnya karena lingkungan kita adalah lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, maka akan muncul banyak ide di situ, kemudian kita tuangkan dalam bentuk premis 1-2 kalimat. Yang ketiga, Bapak Ibu menciptakan karakter. Ini sekali lagi saya sampaikan khusus untuk tulisan fiksi. Nah, nanti yang non fiksi kita akan ada pemateri sendiri. Khusus untuk tulisan fiksi. Jadi menciptakan karakter atau tokoh yang kuat, yang hidup dalam cerita itu menjadi penting. Tokoh Harry Potter misalkan, itu diciptakan betul-betul kuat dan berpengaruh sampai akhir cerita, sehingga orang-orang akan mudah mengingat seperti apa wajahnya. Harry Potter itu berkacamata, rambutnya begini, dan seterusnya. Berikutnya Bapak Ibu, yang keempat. Ya. Sebentar. Ya. Yang keempat Bapak Ibu, struktur 3 babak. Langkah ringkas yang dirancang penulis sebelum memulai menulis. Kalau di naskah secara umum itu ada ada daftar isi ya, daftar isi. Jadi ada outline. Nah, ada outline. Nah, di naskah fiksi kita menyebutnya struktur 3 babak. Apa saja itu? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah introduksi. Biasanya di awal tulisan penulis itu mengenalkan tokoh-tokohnya melalui deskripsi ya, melalui cerita-cerita singkat tokoh-tokoh yang akan terlibat dalam buku itu. Kemudian yang kedua adalah aksi. Apa yang dilakukan oleh para tokoh itu di dalam buku yang diceritakan. Yang ketiga adalah konklusi atau kesimpulan. Contoh penerapannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, komposisinya kalau babak pertama ya, pengenalan introduksi itu tadi bobotnya itu 25%. Maka itu kadang kalau kita perhatikan novel-novel yang ada itu menceritakan tokoh-tokohnya tidak seluruhnya di awal, tetapi ada di beberapa bagian, ada di beberapa bab, ada di beberapa cerita yang lain ya terpisah. Tetapi tidak banyak yang diceritakan. Bobotnya hanya sekitar 25%. Kemudian yang kedua, aksinya. Nah, ini yang paling banyak Bapak Ibu di antara dua bagian yang lain. Ini bobotnya 50%. Kemudian yang ketiga adalah konklusi atau kesimpulannya 25%. Langkah yang kelima Bapak Ibu adalah rangkuman tulisan. Menyusun struktur utuh agar keseluruhan cerita atau tulisan dapat diamati dengan seksama. Bapak Ibu saya punya tips ya, saya punya tips. Bapak Ibu jika ingin menulis dengan mudah, Bapak Ibu bisa menuliskannya kemana-mana. Ketika Bapak Ibu keluar, bawalah catatan kecil, buku saku. Kalau sekarang mungkin tidak sulit ya karena ada Android, tetapi pengaruhnya akan Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu membawa buku saku ini kemana-mana. Begitu menemukan ide, tulis di buku. Nah, berbeda kalau begitu menemukan ide, kita ketik di HP, ini auranya akan berbeda, gitu ya. Nah, tulisan-tulisan kecil itu, ide-ide itu nanti kita jadikan premis, kita turunkan ke dalam 1-2 kalimat.
kemudian kita bentuk atau kita tulis outline, kita susun struktur 3 babak dan seterusnya. Terakhir kemudian rangkum tulisan itu bahwa ending dari ide yang saya temukan adalah A, endingnya adalah B dan seterusnya. Gitu ya. Ini contoh rangkuman Bapak Ibu. Jadi kalau di struktur 3 babak tadi ada babak 1, babak 2 dan babak 3. Kalau di babak 1 dunia yang tidak sempurna, kemudian point of attack, penolakan dan seterusnya. Ini hanya contoh saja. Contoh rangkumannya seperti ini. Jadi dibentuk menggunakan kata-kata kunci ya, dibentuk menggunakan kata-kata kunci. Berikutnya Bapak Ibu, yang keenam, koreksi akhir. Ada kalanya penting bagi Bapak Ibu untuk melibatkan orang lain. Ya, melibatkan orang lain untuk ikut mengoreksi tulisan kita. Jadi tidak serta-merta tulisan yang kita tulis itu kemudian, oh ini kayaknya sudah sempurna ini, sudah selesai sampai di sini. Tidak. Ya, koreksi akhir itu kita baca ulang dari awal seluruh tulisan kita, kemudian boleh kita diskusikan dengan teman sejawat, minta pertimbangan, kemudian minta koreksi. Nah ini penting untuk menjaga kualitas tulisan kita. Berikutnya Bapak Ibu, ya proses menulis kreatif. Yang pertama, point of view, sudut pandang khas penulis. Kalau Bapak Ibu perhatikan buku Terelie, dari buku yang pertama sampai buku yang terakhir, punya ciri khas sendiri. Nah, point of view dari penulis itu penting Bapak Ibu. Misalkan begini contoh, kalau kita melihat warna hitam, ya, warna hitam, kita memandang atau menilai hitam itu sebagai apa? Secara umum orang-orang akan menilai hitam itu gelap, hitam itu suram, hitam itu celaka, hitam itu musibah dan seterusnya. Nah, penulis yang baik bisa memandang bahwa point of view dari hitam itu dengan ide yang lain. Gitu ya. Oh, tanpa warna hitam tidak ada warna putih, misalkan seperti itu. Sehingga point of view dari penulis ini, ciri khas penulis memandang satu objek ini menjadi penting agar tulisan yang dihasilkan menjadi baik. Kalau kita sama dengan orang lain, memandang warna hitam itu gelap, hitam itu identik dengan celaka, hitam itu identik dengan muram, masam, dan seterusnya, maka tulisan kita tidak ada ciri khas. Kita tidak punya ciri khas tulisan yang bisa kita unggulkan. Nah ini yang sebenarnya dicari oleh penerbit mayor. Ya, penerbit-penerbit nasional itu mencari point of view dari penulis memandang satu objek dibandingkan dengan penulis yang lain itu memandangnya dengan cara yang berbeda. Point of view. Yang kedua, nah, kalimat pertama. Editor di penerbit mayor itu tidak membaca keseluruhan teks Bapak Ibu ketika menyeleksi ya, bukan ketika naskah sudah diterima. Tetapi cukup membaca 1, 2, 3 paragraf paling banyak di bab awal. Nah, ketika Bapak Ibu ingin tulisannya diterima di penerbit mayor, di penerbit nasional, berskala nasional, maka kalimat pertama ini menjadi penting. Kalimat yang baik di awal akan memancing editor untuk membaca kalimat berikutnya. Begitu 1, 2, paling tidak 3 kalimat di bab awal, kalimatnya bagus, kemudian menarik untuk dibaca, maka secara otomatis editor akan tertarik. Gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu rahasia, salah satu kunci kenapa naskah-naskah di teman-teman guru terutama itu banyak yang ditolak oleh penerbit mayor. Rata-rata kalimat pertama yang disajikan ya datar-datar saja. Bahkan cenderung bertele-tele. Maka itu Bapak Ibu, jika ingin naskah itu lolos tembus ke penerbit mayor, kalimat pertama ini menjadi pertimbangan penting. Ya, menjadi menjadi point of view, menjadi ciri khas sehingga editor akan tertarik. Oh, ini bagus kayaknya ini kalimat 1, kalimat 2 juga bagus, paragraf 3 juga dan seterusnya. Penulis yang baik itu bisa dilihat dari kalimat pertama yang disajikan, gitu pun sebaliknya. Yang ketiga Bapak Ibu, nah mari kita bedakan ini, memperlihatkan dan memberitahu, showing and telling. Ini dia. Nah, kita bisa bandingkan Bapak Ibu yang atas dengan yang bawah ya. Kita bisa bandingkan. Di rumah lagi nggak ada orang. Aku jadi ketakutan sampai-sampai tidak bisa tidur. Nah, bandingkan dengan kalimat ini.
Aku perhatikan seisi rumah, sepi, pekat terasa. Aku beranjak ke tempat tidur, kupandangi kegelapan yang mencekam, dan malam itu bulu kuduku tidak bisa berhenti berdiri. Sama-sama bercerita tentang rumah Bapak Ibu, tetapi yang atas, ya kalimat yang pertama, ini hanya menunjukkan saja, showing saja. Di rumah lagi nggak ada orang, aku jadi ketakutan sampai-sampai tidak bisa tidur. Hanya, kok nggak ada orang, ya sudah nggak bisa tidur. Nah, sedangkan bercerita itu sama-sama bercerita rumah yang mencekam itu tadi, tetapi dengan lebih detail. Aku perhatikan seisi rumah sepi, pekat terasa. Aku beranjak ke tempat tidur, kupandangi kegelapan yang mencekam. Jadi suasana rumah betul-betul digambarkan sedetail mungkin sehingga orang-orang akan larut dan ikut membaca kalimat itu seolah-olah berada di dalam rumah yang hanya ia sendirian dan mencekam. Nah, ini yang juga menjadi titik tekan di point of view tadi. Kita membaca satu kondisi, membaca satu keadaan, satu objek itu berbeda dari orang lain. Ini contoh yang kedua, Bapak Ibu. Gadis itu bernama Mona. Dia perempuan cantik dengan rambut bagus. Mari kita bandingkan dengan yang ini. Gadis itu bernama Mona. Mata coklatnya, bibir mungilnya, mungkin itu sebabnya setiap kali Mona berjalan, kepala pasti menoleh untuk memandangnya. Rambutnya berkembang lebat, perlahan naik dan turun, seiring dia melangkah. Nah, kita bisa bandingkan dengan yang ini, Bapak Ibu. Ya hanya menunjukkan saja bahwa Mona itu perempuan cantik dengan rambut bagus, itu saja. Nah, kalau menceritakan tentang Mona, sama-sama bercerita, sama-sama menulis tentang Mona, tapi dia menceritakan dengan lebih detail. Ya, menceritakan dengan gaya telling itu tadi. Mata coklatnya digambarkan seperti apa, bibir mungilnya, dan seterusnya. Yang keempat, nah, gunakan metafora. Mungkin ini guru bahasa Indonesia lebih paham ya, tetapi saya coba menjelaskan. Teknik menulis menggunakan hal lain untuk menggambarkan sesuatu, padahal keduanya tidak saling berhubungan. Ini semata untuk memancing pembaca agar tidak jenuh, Bapak Ibu. Ya. Jadi sebentar kita penulis mengalihkan perhatian pembaca dari fokus yang sebenarnya dia sedang baca dari awal. Nah, tidak perlu banyak Bapak Ibu karena tujuannya hanya mengalihkan saja sebatas pembaca itu tidak jenuh. Contoh, di bola matanya kamu bisa melihat musim semi berguguran. Kan tidak ada hubungannya Bapak Ibu, bola mata dan musim semi. Gitu ya. Tetapi karena di hiperbol, di metafora, sehingga orang-orang yang membaca tulisan ini seolah luar biasa ya bola matanya, gitu ya. Yang kelima, voice writer, ciri khas yang dibangun dengan penuh kesungguhan, membutuhkan proses yang panjang. Tidak semua penulis ya mampu bertahan di sini. Salah satu yang menjadi problem kita terutama guru itu adalah cenderung menimbun ide dan tidak menuliskannya dalam bentuk teks. Saya sebenarnya ada ide begini, kepengen nulis A, kemudian tulisan yang berikutnya itu B. Itu banyak yang seperti itu bercerita kepada saya Bapak Ibu, tetapi mereka tidak beraksi, mereka tidak langsung menulis, tidak ada tindakan gitu ya, tidak ada tindakan. Maka ini yang menjadi problem kita bersama bahwa kemalasan itu menjadi nomor satu. Walaupun cita-cita kita itu tinggi untuk menjadi seorang penulis. Yang keenam, selingan dalam tulisan. Menambahkan materi tambahan ke dalam tulisan untuk mengajak pembaca berfantasi, mengusir kebosanan, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, sedikit lagi materi saya. Setelah menulis lalu apa yang harus dilakukan? Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan setelah tulisan itu jadi. Pertama, editing naskah. Kita perlu meluruskan lagi setiap tulisan yang kita buat itu dari awal dengan mengedit ulang. Suasunting Bapak Ibu, kita edit sendiri naskah kita. Kemudian jika semuanya sudah dipandang bagus, kemudian kita baca ulang dari awal sampai akhir, kita edit lagi kalimat-kalimat yang kurang pas, yang banyak kita kurangi, yang kurang kita tambahi, dan seterusnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Yang kolom sebelah kiri sebelum diubah, dia seperti tong kosong nyaring bunyinya. Nah, sesudah diedit, dia memang pandai berbicara, tapi hati-hati, lidahnya seringkali punya maksud sendiri. Ini contoh yang sudah diedit. Maksudnya sama Bapak Ibu, tetapi kalimatnya lebih panjang, kemudian lebih menarik untuk dibaca.
gue cinta sama dia setengah mati. Contoh sebelum diedit. Setelah diedit menjadi cinta gue terhadap dia tidak terukur, tidak berhingga, tidak bersisi. Gitu ya, seperti tidak terbatas gitu ya. Yang kedua, mengirim naskah. Penulis yang baik bisa dilihat dari kalimat pertama yang dia tulis. Begitupun dengan penulis yang buruk. Bapak Ibu harus tahu kemana naskah itu dikirim. Tidak semua penerbit itu mau menerima naskah kita. Maka yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah survei, observasi ke toko buku. Oh, penerbit mayor ya, untuk penerbit mayor. Oh, penerbit mayor itu menerima naskah. Penerbit A itu menerima naskah pembelajaran. Penerbit B itu menerima naskah novel saja. Penerbit C itu menerima naskah kuliner dan seterusnya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi survei ke toko buku, main-main ke toko buku, itu melihat-lihat, membaca dan bahkan membeli. Ini akan menjadikan kita kaya referensi. Kemudian kita tahu kemana naskah yang kita tulis akan dikirim. Ini dia proses naskah di penerbit. Panjang memang Bapak Ibu. Editor membaca, kemudian naskah diajukan ke rapat penentuan naskah, editor mengembalikan naskah, dan seterusnya. Ini di penerbit mayor berlaku seperti ini. Bagaimana dengan di Pustaka Mahameru, di Klik Media, nanti di akhir akan kami jelaskan. Ya, penerbit mayor itu paling suka kalau penulis juga ikut mempromosikan bukunya. Jangan anggap Bapak Ibu, begitu buku kita terbit, kita tidak dipantau oleh penerbit. Kalau kita turut aktif mempromosikan buku kita di media sosial, di Facebook terutama, ini akan menambah semangat penerbit untuk menagih naskah kepada kita. Saya pertama kali terbit naskah di Pustaka Pelajar tahun 2014 itu ikut mempromosikan. Saya upload di Facebook, kemudian di tahun berikutnya diminta lagi, Pak, ada naskah lagi enggak? Begitu juga di Diva Press Bapak Ibu, hampir setiap tahun naskah saya itu diminta oleh penerbit. Bukan kemudian melamar, ya, tidak melamar lagi. Kalau sebelumnya di Diva Press itu ada pengalaman, saya Bapak Ibu bisa saya bagikan. Ada puluhan kali saya mengajukan naskah itu ditolak ke banyak penerbit. Sehingga di Diva Press ini termasuk salah satunya. Tidak kemudian serta-merta langsung diterima, tidak. Tapi berulang kali ditolak, direvisi, ditolak, dan seterusnya. Begitu naskah itu berhasil terbit, dengan revisi berkali-kali, kemudian launching, saya ikut mempromosikannya di Facebook. Nah, ini juga dipantau oleh penerbit Bapak Ibu. Jadi penulis yang baik itu yang ikut mempromosikan bukunya. Sehingga setiap tahun diminta lagi, Pak, ada lagi enggak naskahnya? Pak, ada lagi enggak yang mau diterbitkan seperti buku kemarin, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian, nah ini dia, menulis buku bersama Mahameru dan Klik Media. Nah, seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang, kita mengikuti pelatihan dan mendapatkan manfaatnya. Pelatihannya gratis Bapak Ibu ya, pelatihannya gratis. Kemudian belajar bersama, karena kita berkelompok ya. Karena kita berkelompok bersama-sama ada di grup, mari kita saling support dan saling belajar bersama. Saling mengingatkan dan saling mendukung. Jika diskusi di grup, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Boleh japri saya, termasuk Pak Suari yang menjadi MC tadi, Bapak Ibu, beliau adalah editor buku ajar, ya, editor buku ajar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan bersama dengan Kementerian Agama. Bersama saya, yang insya Allah di bulan Desember akan di launching. Ya, jangan sungkan Bapak Ibu untuk berbagi motivasi, berbagi pengalaman menulis, berbagi tips, berbagi trik, berbagi problem, mungkin yang lain juga bisa ikut memberikan solusi gitu ya. Nah, kalau di Pustaka Mahameru dan Klik Media seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup mengikuti pelatihan, nanti akan ada pembimbingan melalui grup WA. Di samping pelatihan yang kita laksanakan saat ini, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi. Kemudian mengirimkan naskahnya, kita akan edit, bantu mengedit, kemudian membuatkan cover, mendaftarkan di SBN, melayout dan lain sebagainya sehingga sampai buku terbit. Ya, ini dia prosesnya Bapak Ibu. Ikuti pelatihan yang diadakan secara daring seperti ini. Ya, gratis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihannya. Kemudian proses yang kedua, mulai menulis dengan bimbingan pemateri. Bapak Ibu bisa mulai menulis dengan bimbingan pemateri saya, Bu Wahyu, Pak Priyandono, termasuk juga Pak Suari, gitu ya. Nanti
selain secara daring tatap muka seperti ini juga akan ada pembimbingan di grup WA. Yang ketiga, kirim naskah via email atau link, nanti kita share di akhir. Kemudian yang keempat, proses naskah. Kita akan daftarkan ke ISBN, kemudian kita akan bantu editing, kita akan bantu layout, kita akan desainkan cover sehingga buku itu terbit. Yang kelima, Bapak Ibu tinggal menentukan jumlah cetak. Saya mau cetak 1000 eksemplar misalkan boleh. Tidak terbatas Bapak Ibu, minimal 10 eksemplar. Bapak Ibu cetak minimal 10 eksemplar. Kemudian transfer biaya penerbitan. Kenapa? Karena Pustaka Mahameru dan Klik Media itu penerbit indie Bapak Ibu. Penerbit indie itu penerbit yang menerima naskah tanpa melalui proses seleksi. Berbeda kalau di penerbit mayor. Kalau penerbit mayor, Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun malah dibayar. Tetapi Bapak Ibu harus mengikuti seleksi. Diseleksi secara ketat, naskahnya menarik atau tidak, kemudian harus menunggu proses yang panjang tadi di awal yang saya jelaskan. Baru kemudian kalau berhasil terbit, bahkan buku saya yang pertama di Diva Press itu 1 tahun Bapak Ibu. Jadi saya kirim April, baru April di tahun berikutnya baru terbit. Gitu ya, itu proses menunggu yang luar biasa. Tapi karena menulis ya, karena menulis saya sebagai suka-suka aja, ya akhirnya enggak apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang ingin tanpa melalui proses yang panjang itu, silahkan kirimkan ke kami. Nanti kita diskusi terkait biaya penerbitan dan seterusnya. Kemudian buku akan diproses terbit dan proses cetak, lalu dikirim ke penulis menggunakan jasa Pos Indonesia. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita lebih banyak berdiskusi, silahkan tanyakan pada saya apa-apa yang Bapak Ibu belum pahami, terutama dari materi-materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, mohon maaf nanti materi ini akan saya share di grup. Apabila ada diskusi dan pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan melalui moderator. Saya kembalikan kepada Pak Suari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz. Materi sudah disampaikan, materi awal Bapak Ibu untuk sedikit membuka cakrawala berpikir kita, terutama dalam hal penulisan buku yang fiksi tadi. Tapi materi yang disampaikan oleh Pak Muiz juga sudah mencakup sampai ke bagaimana kita membuat buku yang kita buat nanti, buku yang kita hasilkan nanti menarik, seandainya itu dikirim ke penerbit-penerbit mayor, ataupun juga tadi sudah juga disinggung, seandainya dikirim ke penerbit-penerbit indie, yang tentu prosesnya berbeda Bapak Ibu. Itu sekilas dari Pak Muiz materi awal untuk pagi hari ini Bapak Ibu, dan sebagaimana disampaikan Pak Muiz tadi, monggo atau silakan mari kita bersama-sama mempertajam pembahasan kita pada pagi hari ini dengan berdiskusi. Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu dinyalakan mic-nya, mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan Bapak Ibu. Jangan lupa memperkenalkan diri Bapak Ibu yang bertanya. Silakan. Atau juga boleh disampaikan pertanyaannya melalui chat di fasilitas chat yang di Zoom Bapak Ibu. Boleh, silakan. Untuk materi nanti akan dikirim oleh Pak Muiz di kolom chat ini Pak Muiz ya. Bisa ya Pak Muiz ya, langsung dikirim materinya. Bisa. Baik. Silakan Bapak Ibu. Baik yang dari Kota Bontang maupun yang dari luar Kota Bontang. Jangan lupa di-unmute ya, dinyalakan mic-nya supaya suara Bapak Ibu bisa jelas. Silakan Bapak siapa? Bapak atau Ibu dulu nih? Assalamualaikum. Salam, iya silakan Ibu. Ibu Nur Suryaning ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, Ibu. Mungkin pertanyaan saya mungkin bisa lebih dijelaskan lagi, mungkin persyaratannya untuk penulisan fiksi itu. Misalnya untuk jumlah halaman minimalnya, kemudian ukuran
hurufnya, kemudian halaman yang dipakai untuk menulis itu ukuran halaman, kemudian kalau misalnya memerlukan gambar-gambar ilustrasi gitu apa bisa dibantu oleh penerbitnya. Itu aja mungkin Pak untuk mengawali teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indah ya. Pak Muiz, pertanyaan dari Bu Indah, Pak Muiz. Jumlah halaman berapa, font, kemudian juga termasuk ilustratornya nanti Pak Muiz. Terima kasih Pak Suari, Bu Indah. Sebenarnya untuk mendaftarkan atau mendapatkan ISBN di Perpusnas itu tidak ada acuan baku jumlah halaman harus berapa, Bu. Tetapi jika ingin bukunya bagus ya, bagus itu maksudnya terbaca ketika buku ditata di rak buku, ada punggung buku, itu minimal 105 halaman A5. A5 itu buku sudah dalam keadaan layout. Kalau A4 Ibu mengetikkannya di A4 ya mungkin 80-an halaman lah. Ya, 80-an halaman sehingga buku bisa terbaca. Tetapi bagaimana kalau naskah bukunya halamannya kurang dari itu ya tidak apa-apa, tetap bisa mendapatkan ISBN. Ya, tetapi standarnya ketika buku itu ditata di rak buku kemudian kelihatan bisa dibaca itu buku yang ada punggung bukunya. Yang ada punggung bukunya itu minimal 105 halaman. Sudah layout A5. Nah, Bapak Ibu kita kan hanya ketemu 3 kali nih, maka untuk menulis buku 105 halaman kan 80-an halaman kan berat misalkan begitu. Bapak Ibu bisa patungan, bisa barengan, berkelompok gitu ya, bisa berkelompok 2 atau 3 orang. Bapak Ibu bisa bisa ngajak teman-teman yang lain misalkan antologi bareng-bareng rame-rame misalkan. Tapi Bapak Ibu harus tahu bedanya khususnya untuk teman-teman yang ingin dinilaikan sebagai angka kredit, maka sebaiknya berkelompok pun tidak lebih dari 3 orang, sehingga nilai angka kredit yang didapat tidak kecil ya, tidak kecil. Bagaimana dengan buku antologi? Kalau antologi hanya sebatas kenang-kenangan saja. Tetapi Bapak Ibu yang punya naskah individu, silahkan kirimkan ke kami. Bagaimana dengan ukuran font kemudian? Kita standar saja Bapak Ibu, menggunakan A4, kemudian marginnya standar, 2222, kemudian spasinya 1,5. Begitu saja. Fontnya Times New Roman besarnya 12. Itu saja mungkin. Kemudian apakah ilustrasi bisa dibantu oleh penerbit? Bisa Bapak Ibu. Kita punya tim, ya ada tim yang mengerjakan, ada bagian layouter, ada bagian yang desain cover, termasuk membikinkan animasi, ilustrasi. Boleh Bapak Ibu menyertakan gambar yang ada di internet, di Google dan seterusnya dengan mencantumkan sumbernya, atau punya foto pribadi misalkan ingin dicantumkan di situ. Tidak apa-apa Bapak Ibu, bebas. Di kami di Klik Media dan Pustaka Mahameru itu kami menerbitkan segala jenis naskah, fiksi non fiksi, mau ilustrasi, mau ada gambar dan seterusnya, mau berwarna, mau hitam putih, semua kami layani. Tergantung seberapa besar Bapak Ibu ingin buku itu segera terbit, berapa banyak yang ingin Bapak Ibu cetak. Demikian Pak Suari. Ya, terima kasih Pak Muiz. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa untuk ukuran kertas yang Bapak Ibu kirim ke penerbit itu ukurannya ibaratnya bebas Ibu ya, karena nanti ada tim layouter yang akan menata buku itu sehingga nanti spasinya, margin-marginnya, ukuran kertasnya akan didata oleh layouter. Dan juga masih akan diedit Bapak Ibu, mungkin ada yang lupa, ada spasi sebelum titik atau sebelum koma, ada yang huruf miring dan sebagainya, itu nanti masih akan dilakukan editing. Nah, betul kata Pak Muiz tadi bahwa untuk jumlah halaman itu memang diperlukan agak sampai 100 lebih Bapak Ibu supaya punggung buku yang seperti ini Bapak Ibu, ini punggung bukunya bisa kelihatan. Seandainya nanti di ini bisa kelihatan Bapak Ibu. Ya. Moga silakan pertanyaan berikutnya. Menambahkan mungkin Pak Suari sebelum ke pertanyaan berikutnya. Silakan, jadi begini Pak Bapak Ibu. Kebetulan Pak Suari ini
di samping kanan kirinya Pak Suari banyak buku. Nanti mungkin Pak Suari bisa tunjukkan kepada teman-teman buku-buku yang ada punggungnya, buku-buku yang tidak ada punggungnya. Semuanya kami terbitkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kalaupun tidak sampai 105 halaman, seperti apa sih Pak Suari buku yang tidak ada punggung bukunya seperti apa, yang punggung bukunya tebal seperti apa, ini nanti mungkin Pak Suari bisa tunjukkan ke teman-teman sehingga tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk menulis. Ya, Pak. Terima kasih Ya, Pak Suari. siap Pak Muis. Sebentar tak pilihkan ini. Nah, ini Bapak Ibu contoh buku yang tidak ada, ya ada punggungnya Bapak Ibu, tapi tidak ada identitas di punggungnya. Ya, tidak ada nama, sehingga kalau ditata di rak buku seperti ini, dia tidak akan kelihatan buku apa ini, sehingga akan menyulitkan kita ketika kita mencari buku itu. Nah, ada juga ini, mungkin ini tidak sampai 100, ada identitasnya, tetapi karena tipis Bapak Ibu, tetap tulisannya kecil, ya, tetap akan agak kesulitan juga ketika kita ingin melihat ini buku apa, judulnya yang mana. Tuh. Sedangkan kalau yang punggung bukunya jelas, sebentar ini biar tidak bercampur. Nah, seperti ini tadi, ini ada sekitar 120-an halaman Bapak Ibu, sudah jelas. Tapi ukurannya ini sudah dalam kondisi A5 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setornya itu tidak harus dalam kondisi sudah ukuran seperti ini ya, tetapi ini nanti ada tim kami yang akan melayout, mendesain covernya, kemudian mendaftarkan ISBN-nya, kemudian juga menata semuanya, ini sudah ada. Ini contoh yang ada punggung bukunya, bisa lebih jelas terlihat sehingga kita mencarinya tidak kesulitan Bapak Ibu. Termasuk juga isi, ini contoh yang tadi, ini yang ada punggung bukunya juga. Ini isinya baru 110 halaman Bapak Ibu. Mana ya? Nah, ini. 110 halaman, tebalnya sudah lumayan tebal ini. Ya. Sudah lumayan tebal. 110 halaman. Nih, penggaris nih. Nah, sebentar, coba diukur. Tebalnya sudah 110 halaman ini sudah 0,8 cm kayaknya, hampir 1 cm tebalnya ini. Ini baru 110 halaman ya. Dan ini nanti yang melayout isinya ya, itu juga dari tim di Klik Media dan Mahameru Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak usah sibuk dengan menata. Jadi Bapak Ibu hanya fokus kepada isi yang akan ditulis saja, isinya saja yang difokuskan. Kemudian nanti kami yang akan menata sehingga itu layak dan tampilannya bagus ketika diterbitkan. Begitu Bapak Ibu. Silakan penanya berikutnya nih. Silakan yang mau bertanya, dinyalakan saja mic-nya. Di kolom chat, Pak. Di kolom chat ya, baik. Pak Muhammad Basir ya. Oke, pertanyaan dari Pak Muhammad Basir. Seandainya belum bisa selesai buku pada 3 pertemuan ini, apakah jika ingin menerbitkan buku pada Pak Muis, masih diterima naskah jika diberikan di luar dari jadwal pelatihan ini? Terima kasih. Itu pertanyaannya Pak Muis. Pak Suari langsung menjawab mungkin. Baik. Monggo. Saya bantu jawab. Baik Pak, jadi tidak apa-apa Pak, di luar di luar jadwal pelatihan ini Bapak ya, tetapi tetap sepaket karena kan bukan buatnya setelah pelatihan, tetapi buatnya ketika memulainya itu ketika sudah pelatihan seperti ini, sudah ada gambaran dan sudah memulai. Kok ternyata sampai 3 kali pertemuan masih belum selesai, dilanjutkan saja. Yang penting kita sudah diberitahu terlebih dahulu bahwa buku masih dalam proses penyelesaian. Begitu Pak Muhammad Basir tadi ya. Begitu Pak Basir, gimana Pak?
Baik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih sama-sama nih. Pertanyaan berikutnya, monggo silakan. Di atasnya itu Pak Suari. Di atasnya ya. Ada Bu Awan Ningrum. Oh, ini ada Bu Umi Hani ya, Pak Mis? Iya, di atasnya. Di atasnya lagi. Oh iya. Untuk bentuk tulisan cerpen atau fiksi atau gimana? Nah, ini bentuk tulisannya Pak Mis. Ini gimana maksudnya? Iya, mungkin buku yang bisa diterbitkan itu dalam bentuk cerpen, apakah boleh puisi, apakah boleh fiksi atau boleh non fiksi dan sebagainya. Gitu, Amis. Sebenarnya bebas Bapak Ibu ya. Jadi di Pustaka Mahameru dan Klik Media itu kita menerbitkan segala atau semua jenis tulisan Bapak Ibu. Jadi tidak terbatas hanya fiksi, cerpen, kemudian novel dan seterusnya. Bapak Ibu punya PTK pun bisa diterbitkan ke kita, dijadikan buku. Nah, materi mengubah PTK menjadi buku ini akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Saya lanjutkan Pak Suari. Umi Maktum, Umi Pacitan. Selain penulisan fiksi, apa juga kali ada pembimbingan penulisan non fiksi? Bebas Bu ya. Jadi di grup kita, di grup WA itu ada Pak Priandono, ada Bu Wahyu, ada saya, ada Pak Suari juga. Itu silahkan Bapak Ibu berdiskusi di situ, bertanya kepada kami baik naskah fiksi maupun non fiksi. Jadi bisa, termasuk di materi Fikon kali ini, materi Fikon yang kedua nanti akan juga ada materi tentang mengubah PTK menjadi buku non fiksi. Kemudian apakah ada ketentuan gaya selingkung tersendiri? Tidak ada. Kalau di buku itu tidak ada gaya selingkung kecuali jurnal Bapak Ibu ya. Jadi kalau buku saya jawab tidak ada. Saya lanjutkan di bawahnya Pak Basir tadi izin bertanya, apabila kita menggunakan gambar dalam cerita, apakah ada aturan khusus? Kalau gambar itu Bapak Ibu ambil dari internet, wajib menyebutkan sumbernya. Gitu ya. Kalau gambar itu memiliki hak cipta, Bapak Ibu harus izin kepada yang punya gambar. Ada di YouTube, di internet itu kan macam-macam Bapak Ibu. Kita bisa asal comot saja, tapi ada beberapa gambar yang memiliki hak cipta dan bahkan berbayar. Nah, ini Bapak Ibu perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati. Berikutnya izin bertanya, Endang Suminarni dari Bontang. Temanya bebas apa ditentukan? Bebas Bu. Bebas ya, silahkan. Bebas sebebas-bebasnya. Bu Asnal Mala, untuk tema yang diangkat pelatihan ini bebas atau ditentukan? Untuk biaya cetak 10 eksemplar berapa harganya? Di daftar pustaka harus dicantumkan. Alhamdulillah saya sudah punya buku solo tapi kurang pede untuk men-share tulisan. Mohon arahan. Nah, berkaitan dengan biaya Bapak Ibu. Pertama ingin saya sampaikan bahwa proses menerbitkan buku di penerbit indie itu panjang Bapak Ibu dan kita memang harus mengeluarkan biaya. Pertama mendaftarkan ISBN. Tidak semua dari kita bisa mendaftarkan ISBN di situ. Hanya penerbit yang punya akses dan akun yang bisa mengakses untuk mendaftar ISBN ke Perpusnas. Dan kita memiliki itu, ada Pustaka Mahameru dan Klik Media. Yang kedua, melayout naskah. Naskah hasil layout kita ada tim khusus yang sudah terlatih saya rasa untuk melayout naskah Bapak Ibu. Dan ini menggunakan apa? Ya menggunakan tenaga khusus memang. Kita mempekerjakan orang, mempekerjakan anak-anak yang melayout naskah Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga desain cover. Bapak Ibu bisa main-main nanti ya kalau yang di Lumajang ke Pustaka Mahameru ada anak-anak yang memang dikhususkan untuk mendesain cover terbitan Klik Media dan Pustaka Mahameru. Kemudian editing. Nanti yang keempat ya, proses yang keempat. Naskah Bapak Ibu akan diedit langsung oleh saya, oleh Pak Suari dan oleh Pak Priandono dan Bu Wahyu. Proses editing ini tidak sengaja kita tidak berikan kepada orang lain karena memang kita tangani sendiri. Maka ini juga membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga. Nah, untuk kelima proses ini, Bapak Ibu mengeluarkan biaya 750.000. Ya, 750.000. Nanti biaya itu diberikan kepada editor yang mengedit buku, kemudian yang melayout naskah, kemudian yang mendesainkan cover, termasuk biaya penerbitan ISBN.
karena tidak semua orang punya akun ISBN. Kemudian dari biaya itu Bapak Ibu akan mendapatkan bukti cetak 5 eksemplar. Yang 3 eksemplar diberikan ke Perpusnas dan Perpusda, yang 2 eksemplar dikirim ke penulis melalui pos. Lalu bagaimana kalau ingin menambah cetak? Bapak Ibu cukup menambah biaya cetak saja. Saya beri contoh, misalkan buku yang sudah di layout ada 100 halaman misalkan. 100 halaman. Buku dengan ukuran A5, book paper 100 halaman itu tidak lebih harga cetaknya, persatuannya itu tidak lebih dari 25.000, maksimal 25.000. Nah, Bapak Ibu bisa bisa mengira-ngira sendiri nanti gitu ya, mau dicetak berapa kali. Kemudian dari Bu Asnal Mala tadi cetak harga cetaknya sudah saya sampaikan. Demikian Pak Suari. Terima kasih Pak Muiz. Tadi sudah dijelaskan tentang proses penerbitan Bapak Ibu. Jadi memang selain layout juga ada editing Bapak Ibu. Jadi naskah yang kami terima dari Bapak Ibu nanti tetap kami edit, walaupun editnya itu sekedar editing mekanis Bapak Ibu. Jadi baru diedit tentang penulisan huruf besar, mana yang miring, titik koma, kemudian posisi kalimat, karena ini dalam bentuk A5 Bapak Ibu. Terkadang kita A5 itu kan kita harus naskahnya lurus kanan kiri. Dan terkadang kalau lurus kanan kiri kemudian kata-katanya itu agak panjang-panjang, maka spasinya itu renggang-renggang sehingga tidak enak dipandang. Nah, itu juga kami harus mengedit itu jika ada kalimat yang kemudian dia harus turun karena terlalu panjang, diberi kata penghubung supaya nanti tetap bisa tampil rapi di layoutnya. Jadi itu nanti masih mengalami proses editing. Jadi mungkin juga ada kalimat yang baku atau kurang baku, nanti kita juga periksa Bapak Ibu, termasuk konsistensi penulisan. Mungkin di depan nulis masjid, kemudian di belakang ada masjid, sehingga itu kita cek juga itu supaya nanti tetap konsisten di penulisan. Ya, jadi menulis satu kata dari depan sampai belakang, kata-kata itu kita upayakan untuk bisa terfilter sehingga dia itu tetap sama, jangan sampai ada untuk satu kata tertulis dalam tulisan yang berbeda. Begitu. Begitu Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya lagi. Kami buka sesi berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Dinyalakan ya mic-nya. Tinggal di unmute saja. Tanya Pak. Mari Pak Muhaimin Kasum ya. Iya Pak. Tanya Pak. Iya Bapak, silakan. Ya, untuk buku yang diterbitkan itu tadi sudah dijelaskan, tapi yang dijelaskan itu lebih spesifik. Kalau saya lihat itu sebuah novel. Nah, yang ingin saya tanyakan, buku-buku yang bisa diterbitkan itu kan banyak jenisnya, baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, dari kami ini apakah harus membuat buku yang sudah ditentukan seperti tadi yang dijelaskan, novel, atau mungkin karya seni yang lain, puisi dan sebagainya, atau juga bisa buku-buku seperti biografi. Itu Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Sama-sama Pak Muhaimin. Pak Muiz, monggo silakan diperjelas lagi Pak Muiz. Terima kasih Pak Muhaimin. Memang di awal saya sampaikan ketika tadi menyampaikan materi Pak. Jadi di pertemuan pertama ini kita lebih pada materi buku yang sifatnya fiksi. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Tetapi di pertemuan kedua nanti Bapak akan bisa menerima materi yang non fiksi. Misalkan menemukan ide, kemudian mengubah PTK menjadi buku, bagaimana menulis artikel yang baik dan seterusnya. Ini nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya,
di Pustaka Mahameru dan Klik Media itu menerbitkan buku-buku yang beragam, Pak. Jadi tidak hanya fiksi saja, bebas. Semuanya buku kita terbitkan. Bahkan kemarin terakhir kita menerbitkan ada kumpulan 21 kumpulan khutbah pilihan. Ada buku puisi, misalkan ada buku PTK, misalnya jadikan buku, itu semuanya kita terbitkan. Nah, kalau misalkan suatu ketika panjenengan punya kumpulan puisi yang sudah siap diterbitkan, tidak apa-apa dikirim ke kita, sehingga kita bisa terbitkan. Tidak harus dalam kegiatan meeting daring ini selama 3 kali tatap muka, seperti yang disampaikan tadi, Bapak Ibu bisa, Pak Muhaimin bisa mengirimkan naskahnya kepada kami di luar pelatihan ini. Tetapi mengapa dalam pelatihan ini Bapak Ibu dianjurkan untuk menghasilkan naskah? Karena hubungannya dengan JPL Bapak Ibu. Ya, struktur program dalam pelatihan sehingga Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Kemudian saya lanjutkan Pak Suari, Pak Rauf tadi, Assalamualaikum. Ini privat ke saya malah. Afwan Pak, dari saya hanya minta proses editing dikirim secara terperinci sampai terbitnya. Iya Pak, bisa. Kita bantu bisa editing tadi sebagaimana disampaikan Pak Suari ya. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Suari. Ya Pak Muiz, saya nambahkan Bapak Ibu. Jadi di kami proses editing itu tidak lantas selesai satu kali tahap, artinya begitu Bapak Ibu ngirim naskah, ya itu sudah naskahnya. Enggak, artinya tetap kami memberi peluang untuk dicek oleh penulis, sehingga nanti bisa dicek Bapak Ibu, apakah sudah yakin, mantap untuk dicetak, baru kemudian kita naik ke proses berikutnya yaitu di percetakan Bapak Ibu. Sehingga misalkan, tapi upayakan Bapak Ibu biar tidak terlalu lama, upayakan naskah sudah fix, tidak ada penambahan atau pengurangan. Karena kadang-kadang kita di tengah jalan naskah sudah di layout, nanti sudah bagus, daftar isi sudah tertata, halaman sudah tertata, ternyata Bapak Ibu di tengah jalan, oh saya nambah 1 bab. Wah itu ya bisa sih tapi merepotkan karena sudah tertata rapi itu kemudian diselingi di tengah sehingga nanti rusak semua daftar isinya, halamannya yang sudah ditata, itu akan harus ada proses editing lagi di proses layoutnya nanti Bapak Ibu. Jadi upayakan kalau masalah isi diupayakan sudah dalam kondisi lengkap menurut Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi Bapak Ibu fokus saja kepada isinya ya, isinya yang fokusnya, kemudian masalah tata letak, layout, halaman, editing nanti biar kami yang mengerjakan. Yang pasti harus runtut Bapak Ibu. Jadi kalau mau memberikan numbering ya, memberikan nomor A, B itu yang harus diperhatikan, A, B, C itu yang harus runtut, harus jelas ya. Jangan sampai kemudian oh nanti ada yang edit, tapi murah-murah tiba-tiba ada B, tiba-tiba ada G gitu ya, tidak runtut. Kami juga bingung nanti, ini A-nya mana, ini B-nya mana begitu. Ya, yang penting itu yang harus jelas. Atau setidaknya ada kesesuaian lah antara daftar isi dari Bapak Ibu, daftar isi dari Bapak Ibu tidak perlu diberi nomor halaman ya. Jadi biarkan saja kosong karena nanti halamannya pasti berubah setelah mengalami proses layout. Jadi nanti kami yang akan memberikan nomor halaman. Minimal di daftar isi itu menjadi patokan terhadap isi. Babnya, subbabnya, sub-subbabnya itu jelas dan sistematis antara apa yang ada di daftar isi dengan di di isinya Bapak Ibu. Begitu. Ya, segitu Pak Mis ya. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya silakan yang mau menyampaikan langsung boleh. Nah, ini kalau tidak ada penanya langsung, ada Bapak Ibu yang mau tanya langsung silakan. Saya sambil baca di chat Pak Iya, Suari, di chat ya. ada nih Pak Mis, silakan Pak Mis. Oke, Pak Eko, jika mengirim naskah dalam bentuk puisi, berapa minimal puisi yang dibutuhkan agar bisa dicetak dalam bentuk buku? Pak Eko, saya sampaikan tadi tidak ada tidak ada jumlah minimal ya, tapi mari kita lihat kepantasan naskah Bapak. Kalau disampaikan naskah puisi itu untuk kenaikan pangkat, mungkin Pak Suari bisa menjelaskan kemarin. Siap Pak Mas. Baik, Pak Eko, untuk naskah puisi yang puisi untuk dijadikan buku supaya bisa bernilai angka kredit, puisi dan cerpen itu masuk dalam karya inovatif
Jadi bukan di publikasi ilmiah seperti buku, bukan, ya. Masuk di kategori karya inovatif. Nah, di karya inovatif ada 2 kategori, yaitu kategori kompleks dan kategori sederhana. Kumpulan puisi yang dibukukan, diterbitkan di penerbit yang ber-ISBN agar bernilai atau masuk dalam kategori kompleks dengan angka kredit sebesar 4, itu minimal ada 40 puisi. Minimal ada 40 puisi, ya. Sedangkan jika puisi tidak sampai 40, ya, berarti minimalnya adalah 20, separuhnya. Jadi kalau puisi hanya ada 20, maka itu akan masuk ke dalam kategori sederhana dengan angka kredit sebesar 2. Begitu juga cerpen, kumpulan cerpen itu bisa bernilai kompleks, ya, dengan angka kredit 4 jika sampai 10 cerpen, 10 kumpulan cerpen yang dibukukan, diterbitkan di penerbit ber-ISBN. Kemudian jika hanya 5, maka angka kreditnya 2 karena cuma masuk kategori sederhana. Begitu Pak Muiz. Jadi itu minimalnya kalau mau mau diajukan ke angka kredit. Jadi patokannya 20 dan 40. Berarti kalau tidak sampai 20 berarti ya belum masuk kategori sederhana. Ya. Kalau 20 ke atas sampai dengan 39 berarti masuk kategori sederhana dengan 2 angka kredit nanggung. Kalau sudah 39 mending ditambahi 1 lagi menjadi 40 sehingga masuk kategori kompleks. Begitu Bapak Ibu. Ya Pak Muiz. Baik, lanjut. Lanjut. Segala macam jenis cerita ditampung, Pak. Cerita untuk anak-anak juga bisa, misal fabel, dan kira-kira berapa jumlah ceritanya. Ini kebetulan ya, jadi kita sedang melayout salah satu naskah yang temanya adalah cerita. Bisa saya share screen sebentar. Bisa Bapak Ibu. Jadi bahkan kemarin kita menerbitkan buku judulnya Salim Salma kalau tidak salah ya. Itu malah kita diminta untuk membuatkan membuatkan gambarnya, ilustrasinya ya, ilustrasinya malah kita buatkan. Ini salah satu contoh ya, saya share screen sebentar biar Bapak Ibu. Nah, ini dia share screen ya. Nah, ini Bapak Ibu, 40 cerita anak pembangun karakter ini milik Bu Sri Kurniati, hasil pelatihan kita bersama guru-guru di Kisaran ya. Jadi masih tinggal satu pertemuan lagi. Ini beliau sudah menulis buku tebalnya 210 halaman. Nah, 40 cerita anak ya ceritanya hanya sebatas cerita-cerita anak saja. Kita lihat daftar isinya. Nah, seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya hasil layout tim kami seperti ini. Ini bisa Bapak Ibu bandingkan dengan penerbit yang sama, penerbit indie maksud saya. Termasuk kualitas cetak yang ada pada kami. Jadi ini contoh ya, ini contoh daftar isi ya. Karena 40 cerita anak ya judulnya, maka ya ada 40 cerita di sini. Gitu ya. Nah, layout isinya seperti apa? Kita lihat cerita yang pertama dibuat ada seperti ini. Kemudian kita pakai drop cap, ini juga dicantumkan gambar. Kemudian ini running foot ya. Kemudian ada seperti ini, pengembangan karakter dan seterusnya. Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh. Covernya seperti apa? Kita lihat ya covernya. Ya, di sini kemudian sebentar saya geser pelatihan Kisaran Sri Kurniati. Nah, ini dia covernya Bapak Ibu. Jadi kalau menerbitkan di kami itu Bapak Ibu juga selain covernya kita layoutkan ya, kita desainkan seperti ini, Bapak Ibu di setiap buku akan mendapatkan pembatas buku seperti ini. Seperti buku-buku yang ada di toko buku itu Bapak Ibu, ya di toko buku nasional, di Gramedia kan biasanya buku-buku yang dijual di toko buku itu kita ada pembatasnya ya. Bapak Ibu nanti juga di setiap bukunya juga akan kita berikan pembatas buku seperti ini. Ini contoh desain cover untuk 40 cerita anak. Jadi intinya bisa Pak ya, bisa. Jadi silahkan tentukan jumlah ceritanya, kita melihat dari sisi kepantasan berapa cerita itu. Tadi kan 40, tapi karena ceritanya panjang-panjang sehingga sampai 20
210 halaman. Misalkan 10 cerita anak yang panjang-panjang, 50 cerita anak yang pendek-pendek misalkan. Gitu Bu Wara Isna. Berikutnya Bu Yuliasman, izin bertanya Pak, apakah setiap peserta wajib punya naskah yang akan dibukukan atau dicetak? Karena kita di sini beragam dari level pemula sampai mungkin level mahir. Kalau saya masih tahap belajar. Harapannya begitu Bu, karena struktur program yang kita rancang di pelatihan ini salah satunya adalah menulis buku. Di kelas kita, di kelas ini, di kelas PGRI Bontang menulis, Ibu tidak perlu khawatir. Ada saya, ada Pak Suari, ada Bu Wahyu Juli, ada Pak Priandon yang akan membimbing teman-teman untuk menulis bersama-sama. Jadi tidak perlu berkecil hati walaupun masih level pemula, mari segera dimulai. Gitu ya. Jadi tidak level pemula kemudian ciut. Gitu ya. Tidak, karena sama-sama belajar ya mari segera dimulai untuk menulis. Jangan malu untuk japri saya, japri Pak Suari, nanti nomornya akan saya share di grup Bapak Ibu. Boleh seperti itu, tidak apa-apa. Kemudian tolong kirimkan link absen. Loh, kok link absen? Kalau berupa buku pelajaran boleh. Buku pelajaran boleh Bu, silakan. Kita juga menerbitkan buku-buku pelajaran. Ya Pak Wis. Ya, silakan Pak Suari. Ya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu, jika masih merasa kurang pede untuk nulis sendiri, maka silakan Bapak Ibu bergabung. Ya, gabungan paling banyak itu jika kita menulis antologi Bapak Ibu, itu nulis dalam satu tema, kemudian dikumpulkan menjadi satu, diterbitkan. Karena penulisnya banyak, tentu tidak bisa kita ajukan di angka kredit jika ingin dijadikan bahan untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Namun jika ingin dinilaikan angka kreditnya, maka silakan berdua Bapak Ibu, berdua, bertiga maupun berempat itu bisa, masih bisa ada angka kreditnya. Jika diterbitkan di penerbit ber-ISBN, maka angka kreditnya adalah 3 Bapak Ibu. Sendirian, kalau sendirian ya 3 itu, nilai 3 itu menjadi milik sendiri. Nah, kalau kemudian berdua, maka prosentasenya 60 untuk penulis pertama dan 40 penulis kedua. Jika menulis bertiga, maka pembagiannya adalah 50 penulis pertama, kemudian 25 penulis kedua dan ketiga. Jika Bapak Ibu menulis berempat, ya, jadi berempat juga masih ada nilainya Bapak Ibu. Berempat, maka pembagiannya adalah 40 untuk penulis pertama, 20 untuk penulis kedua dan seterusnya. Itu pembagiannya Bapak Ibu. Jadi nulis bersama itu juga manfaatnya banyak sekali, di samping kita untuk saling memotivasi, saling mengingatkan. Karena kadang-kadang nulis sendirian itu kita moodnya belum dapat, atau mungkin ke idenya masih mampet dan sebagainya. Nah, jika kita nulis bareng-bareng, itu ada teman saling mengingatkan, saling memberikan inspirasi, sehingga buku itu akhirnya bisa selesai. Nambahkan juga yang tadi berupa buku pelajaran, Bapak Ibu, bahkan kadang-kadang ada teman yang membuat materi seperti ini. Ini ada buku Simak Matematika ya. Ini isinya intisari materi, bank soal terstruktur ya. Kemudian pembahasan utama dan alternatif sama paket soal jimat. Ini matematika ini. Ini tebal Bapak Ibu, mungkin ada sekitar 200 halaman ini ya. 200 halaman lebih ini pastinya, tebal ini. Nah ini isinya latihan soal. Jadi ada materi singkat ya, karena inti sari sudah inti dan sarinya materi ya. Kemudian juga ada latihan soal dan berikut pembahasan. Itu juga bisa dibukukan ya Bapak Ibu. Jadi buku pembelajaran atau buku tentang pendidikan itu silahkan saja boleh ditulis Bapak Ibu. Ya, itu Pak Mis, tambahan dari saya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bu Darmawati Pak Mis. Ya, siap. Kalau buku antologi puisi bersama apa bisa dinilai Pak? Nah, itu tadi batasannya Bu ya. Batasannya tadi itu nulisnya itu kalau keroyokan itu 4 orang Ibu. Kalau antologi itu tidak bisa dibagikan Bu.
prosentasenya, ya. Jadi kalau antologi itu hanya kata Pak Mus tadi buat kenang-kenangan pernah nulis bareng gitu. Namun untuk memulai menulis, ya, meskipun antologi hanya beberapa halaman, tapi kita sudah bersumbangsih nulis, itu sudah bagus Bapak Ibu. Karena kita mengawali, ya, daripada tidak sama sekali. Paling tidak kita sudah punya buku, yang di buku itu ada nama kita, gitu ya. Itu Ibu tadi ya. Ada pertanyaan berikutnya Pak Mis. Kalau kita mengompilasi hasil karya siswa atau tugas siswa, terus guru berperan sebagai pengevaluasi atau editor, nanti bagaimana peran guru di cover itu? Nah, silakan Pak Mis. Terima kasih Pak Suari. Pertama, mungkin guru itu bisa berperan sebagai pembimbing. Jadi tulis saja di cover pembimbing siapa nama gurunya gitu ya, atau editor yang mengedit karya siswa. Nah, ini alternatif mungkin Bapak Ibu ya, yang karena tuntutan waktu sehingga tidak bisa menerbitkan buku, ini bisa jadi alternatif. Tetapi perlu Bapak Ibu pahami bahwa mengkompilasi atau mengumpulkan karya siswa ini kita bertindak sebagai pembimbing itu tidak mendapatkan angka kredit di buku, di karya publikasi. Tetapi untuk memenuhi tuntutan misalkan karena harus menulis buku untuk mendapatkan sertifikat, ini bisa jadi salah satu alternatif. Mungkin begitu. Kemudian berikutnya nih Bu Darmawati, oh ya Pak, kalau antologi cerpen apa boleh? Boleh Bu, silahkan. Begitu Pak Suari? Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Apa ada lagi yang mau ditanyakan di pertemuan pertama ini? Silakan, yang masih bisa tanya langsung, tinggal dibuka mic-nya, dinyalakan, supaya mic-nya tidak dicentang merah itu Bapak Ibu, kemudian disampaikan langsung. Silakan. Yang di chat sudah selesai Pak Muiz ya? Silakan Bapak Ibu. Yang di chat sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu apa sudah cukup ini? Gimana Bapak Ibu? Sudah cukupkah? Saya khawatir ini diam karena malu untuk tidak bertanya, menahan diri atau bagaimana. Monggo Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan ditanyakan ke saya atau ke Pak Suari, boleh. Jadi semua di sini mari sama-sama belajar. Oke, mungkin saya boleh bertanya. Ya, siapa dulu ini? Monggo Pak Suari, monggo, siapa dulu? Silakan Ibu, Bu Darmawati ya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawati dari Mantang, Kalimantan Timur. Ya, ini Pak, misalnya ya mau kita menerbitkan apakah itu misalnya cerpen ataukah buku puisi, kira-kira minimal judul berapa kira-kira baru layak kita bukukan. Misalnya puisi kira-kira berapa judul, terus kalau cerpen kira-kira berapa judul. Minimalnya kira-kira berapa supaya bisa layak diterbitkan, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Mana Pak Muiz? Enggak, langsung dijawab Pak Suari. Oke. Terima kasih Ibu. Jadi kalau tergantung tujuan kita Bapak Ibu. Jadi terutama Bu Darmawati ini ya. Jika cerpen itu tujuan kita adalah untuk dinilaikan angka kredit, maka kumpulan cerpen itu minimal 5 cerpen. Ya, kalau mau dinilaikan angka kredit. Tapi ya cerpennya kalau 5 ya tetap cerpen yang masih juga agak panjang-panjang ya cerpennya ya. Kalau bukan yang cerpen yang satu halaman, kalau hanya 5, yang satu halaman berarti kan cuma 5 halaman nanti jadinya. Ya, jadi itu kalau puisi itu kalau mau dinilaikan angka kredit itu minimalnya 20 puisi Bu. Ya, 20 puisi itu akan mendapatkan angka kredit 2 ya, termasuk ke dalam kategori karya inovatif. KI-nya, bukan yang PI atau publikasi ilmiahnya. Jadi masuk kategori karya inovatif. Jika 20, maka akan bernilai angka kredit 2. Namun jika sampai 40 judul, mohon maaf Bapak Ibu, sampai 40
judul, maka akan mendapatkan angka kredit sebanyak 4, Bapak Ibu. Begitu Bu Darmawati, silakan Bapak atau Ibu yang lain, jika masih ada yang perlu ditanyakan. Baik, tanya. Ya, Pak Hasan ya, silakan Ya. Pak Hasan. Terima kasih waktunya Pak. Saya mau menanyakan, ketika kita proses menulis, sebelum proses menulis itu baiknya melalui ketikan apa tulis tangan, Pak? Biar ya maksudnya ide-ide itu biar lancar, biar banyak inspirasi itu baiknya pakai komputer ketik atau pakai tulis tangan. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Hasan. Saya bantu Pak Mis ya. Silakan. Jadi dua-duanya dipakai Pak Hasan ya. Jadi tergantung pada situasi kita, Pak. Karena ide itu kadang-kadang datangnya kan tidak tentu kita sedang siap di depan laptop. Kadang-kadang kita pas berkendara, kadang-kadang ketika kita mandi atau di kamar mandi itu kadang-kadang kan datang ide itu, ya. Maka seketika itu, ya habis mandi maksudnya, itu harus segera kita catat. Kalau masih nyalakan laptop nanti keburu hilang idenya, karena mungkin kita harus cari colokan dulu, stop kontak, cari chargernya dan mouse-nya dan sebagainya, keburu hilang. Jadi memang ide-ide itu memang harus ditulis sesegera mungkin supaya tidak hilang. Kita berarti kemana-mana idealnya itu membawa buku catatan kecil, semacam block note, ya. Atau kita bisa catat itu di HP kita. Bisa kita jadikan catatan atau untuk update status terlebih dahulu ditulis di status WA, status Facebook ya, ketika ada ide itu. Ditulis saja gitu, idenya itu ya. Nah, nanti kemudian bisa dikumpulkan itu ya ketika kita sudah di depan laptop, ide-ide itu yang sudah berceceran baik di tulisan kertas, tulisan tangan, atau yang sempat mungkin kita sudah buka laptop, atau yang mungkin hanya sempat kita update, kita gunakan untuk update status di Facebook atau WA dan sebagainya, itu nanti kita kumpulkan ketika kita sudah betul-betul ready di depan laptop untuk mengembangkan ide-ide itu menjadi lebih jelas sehingga dibaca oleh pembaca nanti, kemudian juga lebih bermanfaat akhirnya karena sudah dilengkapi dengan kalimat-kalimat penjelas dari ide-ide yang tadinya masih global. Begitu Pak Hasan ya. Begitu Pak Hasan ya. Jadi banyak media sekarang Pak Hasan dengan adanya teknologi bisa semuanya dimanfaatkan untuk saling mendukung terhadap terlahirnya produk berupa penulisan buku. Begitu. Silakan yang lain Bapak Ibu. Saya Pak. Bu Sulis. Ya. Bu Sulis ya, silakan Bu Sulis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya tertarik ya Pak ya. Jadi saya itu kan suka buat status di FB, kemudian saya tulis-tulis, kadang saya simpan dari HP, kemudian saya simpan di Wattpad. Nah kebetulan setelah saya hitung-hitung tuh sudah lebih dari 20 puisi. Jadi gimana apa ada kriteria khusus gitu loh ketika kita mau mengumpulkan puisi ini menjadi buku dan kemudian bisa diterbitkan di Mahameru ya, ada nggak ceritanya atau gimana langkah-langkahnya supaya saya bisa membuat kumpulan puisi solo yang dari saya sendiri gitu. Terima kasih. Sama-sama Bu Sulis, silakan Pak Muiz. Ya, terima kasih Bu Sulis. Apa yang dilakukan Bu Sulis ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman yang kemudian naskahnya diterbitkan di Pustaka Mahameru. Menulis puisi di media sosial kemudian mengumpulkannya jadikan satu, bahkan yang kemarin baru terbit itu ada yang ditulis di blognya mulai tahun 2013 katanya dikumpulkan, dipilih yang bagus-bagus kemudian diterbitkan ke kita. Tidak apa-apa, bisa Bu. Silakan nanti Bu Sulis kumpulkan puisi-puisi itu dalam satu file Word, kemudian kirim ke kami dilengkapi dengan judul buku maksudnya. Judul nanti kumpulan puisi ini saya beri judul puisi di tengah pandemi misalkan, Ruang Hati misalkan. Boleh seperti itu, tidak apa-apa. Kemudian lengkapi dengan judul, kemudian kata pengantar, daftar isi dan isi buku. Silahkan dikirimkan ke kami, nanti kita proses dan terbitkan di SPN. Seperti itu Bu Sulis. Oke, terima kasih Pak Muiz. Sama-sama. Saya bertanya Pak. Ya Bu Supriyanti ya. Iya, betul. Tambahan untuk Bu Sulis nanti juga jangan lupa ditambahkan biodata penulis Ibu ya.
Oh, nggih, siap-siap, Ya. insya Allah. Baik, silakan Bu Supriyanti, silakan. Iya, saya dari Tanjung Pinang SMA Negeri 3 Kepri, Pak, Kepulauan Riau, jauh sekali. Ya, iya Bu. Kami mau menanyakan, kan kalau kita punya ide, kita tuangkan ide-ide tersebut. Kemudian saat ide tiba-tiba mood kita terhenti. Bagaimana kita membangkitkan mood kita untuk menulis kembali? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya PTK, Pak. PTK itu akan kita rubah menjadi buku. Nah, apakah PTK itu kita kembali ulang mengetiknya atau dirubah ke tempat yang lain, atau PTK itu yang akan kita serahkan kepada tim untuk mengeditnya, Pak? Terima kasih, itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Gimana, Pak Mis? Terima kasih, Bu Supriyanti. Yang pertama, membangkitkan mood itu memang naik turun ya. Jadi kadang semangat, kadang juga drop down dan seterusnya. Tapi kayaknya lebih banyak tidak semangatnya termasuk saya. Nah, bagaimana membangkitkan itu? Penulis itu saya pernah mengikuti pelatihan Bapak Ibu menulis di Jogja dulu tahun 2014. Salah satu cara membangkitkan mood penulis itu adalah jalan-jalan. Nah, ini mungkin terkesan aneh ya, tetapi jalan-jalan itu maksudnya kita membenamkan, membiarkan, mengendapkan naskah kita untuk beberapa waktu. Misalkan ini sudah buntu nih, kayaknya nih ceritanya sudah sampai di sini nih, biarkan aja. Jadi jangan dibuka-buka, kita endapkan naskah itu 1, 2, 3 hari, maksimal 1 minggu. Ya, kita biarkan. Kemudian kita diskusi dengan teman sejawat, kita jalan-jalan, bahkan survei dan observasi ke toko buku itu bisa menjadikan adrenalin kita meningkat untuk kembali menulis, gitu ya. Artinya tidak melulu kita harus fokus memikirkan tulisan kita ketika tulisan itu tidak selesai sesuai dengan apa yang kita jadwalkan. Tapi ada kalanya kita membiarkan tulisan itu, mengendapkan tulisan itu untuk beberapa saat, kemudian kita membukanya lagi setelah kita merasa fresh dan siap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang PTK. Nanti Bu Supriyanti dan teman-teman di PGRI Bontang Menulis ini akan menerima materi terkait dengan mengubah PTK menjadi buku. Tidak harus menyusun ulang, Bu. Jadi ada beberapa bagian dalam PTK yang dibuang. Ya. Yang dibuang itu artinya tidak digunakan, dihilangkan untuk bisa PTK itu dijadikan buku, termasuk mengubah judul, bukan mengubah ya, membuat judul baru dari PTK itu sehingga judulnya tidak terkesan seperti judul PTK tetapi terkesan seperti judul buku. Mungkin Pak Suari bisa mencontohkan nanti ya, ada berapa naskah buku yang sudah kami terbitkan itu dari PTK. Iya, dari PTK. Ya. Demikian Bu Supriyanti, semoga bisa menjawab. Silakan Pak Suari. Iya. Bu Supriyanti, jadi memang mood itu kata Pak Muis betul, kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul ya. Jadi yang pertama kita memang harus dalam kondisi fit, itu yang pertama. Kalau sudah tidak fit badan ya pasti moodnya pasti hilang semuanya, Bu ya. Kemudian saya menurut saya juga perlu seandainya Ibu itu membuat target itu untuk supaya mood tetap terjaga, itu bisa dibuat target bahwa buat time management sendiri Bapak Ibu, sehingga dalam sekian bulan atau dalam pelatihan ini misalkan 3 kali pertemuan produk saya sudah harus jadi. Jadi itu ditanamkan betul, diniatkan betul bahwa ini akan jadi setelah selesai pertemuan ketiga di pelatihan kali ini. Nah, dengan ditanamkan betul niat, maka insya Allah kemanapun kita berjalan, itu kita akan terngiang-ngiang terus untuk selesainya buku kita. Sehingga disitulah ide-ide akan terus muncul. Namun itu tadi munculnya kadang di waktu yang kita tidak sedang ready di depan laptop atau sebagainya, maka kita yang harus siap-siap dengan alat tulis dan sebagainya ketika ide itu muncul. Jadi time management, membuat target itu akan memberikan kita niatnya, komitmennya akan semakin tinggi sehingga akan membuat daya dorong terhadap munculnya ide itu semakin kuat, Ibu. Itu dari saya Bapak Ibu. Kemudian juga bisa disiasati dengan berkelompok, Ibu. Seandainya bersolo itu
mungkin moodnya hilang tenggelam, ya lebih banyak hilangnya mungkin. Nah, kalau berteman, ada temannya itu maksud saya, nulisnya tidak satu orang, berdua, atau bertiga, atau berempat, itu nanti ada saling mengingatkan, Ibu. Nah, itu perlunya seandainya ada temannya, saling mengingatkan, ya. Kemudian ada teman untuk diskusi, karena memang sama-sama dalam menyelesaikan satu buku bareng-bareng, sehingga diskusinya nyambung gitu kan. Sama-sama berkepentingan. Kalau diskusi dengan orang lain, ya mungkin kalau orang lain lagi kepikiran sesuatu yang lain, ketika kita bertanya bisa jadi kan tidak ditanggapi. Namun Bapak Ibu di pelatihan kali ini kita juga ada grup WA ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu jika mau berdiskusi di WA, silahkan nanti kita bisa berdiskusi, mungkin bisa kita saling sharing di situ sehingga saling berbagilah informasi dan pengalaman sehingga nanti bisa mood atau ide yang mungkin lagi mampet bisa dilancarkan gitu. Untuk yang PTK nanti banyak Bu yang ini contoh ini outdoor poche ini PTK ya Pak Wis ya. Ini contoh buku yang asalnya adalah PTK ya. Ini outdoor poche mendongkrak motivasi dan hasil belajar fisika. Saya yakin ini PTK. Jadi dengan metode outdoor poche dia mendongkrak. Jadi ini judulnya sudah dirubah. Kalau judul PTK misalkan peningkatan ini kan agak panjang ya. Nah, itu judulnya lebih ringkas ya. Menjadi lebih ringkas dan lebih menarik, menjadi judul buku bukan lagi judul PTK. Itu nanti materinya ada di sesi berikutnya Bapak Ibu. Jadi jika mau PTK-nya yang mau dikumpulkan, nanti ada sesi berikutnya memang harus ada proses editing terlebih dahulu, tapi sudah tidak harus memulai dari nol atau dari awal lagi, ngetik lagi, tidak. Begitu Ibu. Silakan yang lain jika masih ada yang perlu. Ya, Bu Asnal Mala ya. Silakan Ibu. Sebelumnya, mau tanya yang atau kelompok itu nanti kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Bu, mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas. Pakai headset Ibu ya? Boten, saya tidak pakai headset. Oh iya. Ya. Jadi gini, buku antologi biaya cetaknya kan kemarin tadi kan ya, tergantung kelompoknya. Itu yang pertama. Halo? Suara saya? Pak Muiz, bisa ditangkap pertanyaannya Pak Muiz? Iya, samar-samar Pak Gari. Bu, ya, Bu. Ini putus-putus suaranya, Bu. Saya ulangi lagi. Ya. Buku antologi. Nah, Ibu setelah buku antologi ini hilang suaranya. Buku antologi hilang. Ya. Mungkin bisa diketik aja kali Pak, biar ini di chat. Jadi lebih jelas Bu. Sudah jelas? Iya jelas Bu, jelas Bu. Oke. Ini yang pertama pertanyaannya saya adalah ketika menulis buku antologi tadi sudah disampaikan oleh Pak Muiz ada biaya 700 ya. Nah, ini bisa dibuat strategi bahwa kita bisa patungan. Ya, paham. Lanjut. Ya, biaya cetaknya kemudian oke. Untuk pustaka Mahameru ini kan saya pengen tahu secara mungkin secara umum tidak hanya mencetak aja, tapi mungkin ada pemasaran gitu loh. Kan ada biasanya kan di ada yang gratis gitu loh biaya cetaknya. Kalau di Mahameru pripun gitu saya kira. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Muiz, Saya menangkap pertanyaan 1 dan 3. Yang kedua kayaknya hilang tadi. Sama, ini sepertinya headsetnya Bu Mala. Nggak pakai headset Pak Muiz? Oh, nggak pakai headset. Iya. Nanti beli headset yang baru. Baik, yang pertama tadi terkait dengan biaya penerbitan buku antologi. Ini menjadi salah satu solusi menurut saya. Pertama, buku antologi itu
ringan bagi penulisnya karena keroyokan. Kemudian yang kedua juga ringan di biaya. Misalkan begini Bapak Ibu berkelompok mengajak teman-temannya 10 orang untuk menulis puisi masing-masing, satu orang menulis 5 puisi misalkan. Sehingga kalau 10 orang terkumpul 50 puisi, misalkan begitu misalkan. Kemudian biaya para cetaknya 750.000. Ini digotong 10 orang, 75.000. Kemudian cetaknya misalkan karena 100 halaman 25.000. Sehingga masing-masing orang punya satu buku antologi. Perkara nanti masing-masing dari penulis yang antologi itu ingin mencetak lagi, ya dibebankan kepada biaya masing-masing, kepingin punya berapa. Nah, ini sudah kita terapkan di beberapa pelatihan yang lalu dan efektif ya, efektif Bapak Ibu ya. Jadi banyak yang malah berminat ke antologi hanya untuk ingin memiliki buku. Kemudian yang ketiga, link promosi kita sementara di media sosial, Bu. Jadi di samping di grup kita share foto-foto buku yang sudah terbit, kemudian kita publikasikan di web Klik Media dan Pustaka Mahameru. Ini sementara ini saja promosi buku kita yang diterbitkan oleh Klik Media dan Pustaka Mahameru. Yang kedua, saya tidak menangkap apa yang ditanyakan Bu Mala, mohon maaf nanti bisa diketikkan di kolom chat ya. Saya lanjutkan Pak Suhari. Ya, ada di ini Pak Mis, di chat Pak Mis ada pertanyaan Pak Mis dari Ya, Bu Ais ya. Dan Bu Ais, kalau kita belum pernah menulis, kira-kira sebaiknya langkah awal menulis apa Pak sekiranya pas untuk guru TK? Aturan menulisnya seperti apa? Ya, sebenarnya sudah saya sampaikan ya di materi itu tadi. Terpenting begini Bu, mungkin nanti Pak Suhari juga bisa menambahkan. Proses kreatif menulis itu tulislah dari apa yang disukai dan dikuasai. Jangan memaksa, kita ingin menulis novel tapi kita tidak punya pengetahuan di dalamnya. Ya, jangan memaksa kita pengen buat PTK tapi kita tidak punya pengetahuan atau tidak menguasai materi itu. Maka dari itu menulis saja apa yang kita kuasai dan kita sukai. Itu Bu Ais. Kemudian saya lanjutkan Pak Aris Winarno. Apakah layout akhir harus A5 dengan ukuran lain yang lebih kecil semisal A6 apa bisa? Misal bikin buku saku gitu. Jadi lebih menarik untuk anak-anak muda. Bisa Pak. Jadi A5 itu kan ukuran standar buku Pak ya. Misalkan Pak Aris ingin membuat buku saku misalkan ya, buku saku kumpulan rumus sakti matematika dalam bentuk buku saku misalkan yang lebih kecil dari A5 bahkan seukuran saku, bisa Pak. Kita bisa semua ukuran. Yang dicontohkan Pak Suhari tadi bukunya hanya buku A5 saja sementara. Tetapi ke A4 kita juga bisa, kemudian A6 juga bisa, bahkan yang lebih kecil yang seukuran saku kita bisa menerbitkan. Boleh Pak Aris. Kemudian Bu Indah, untuk membuat modul pembelajaran, apa setiap materi yang kita ambil dari internet atau sumber modul yang ada harus dicantumkan pada setiap selesai menyalin? Atau bagaimana cara penulisan mencantumkan sumber materi? Kalau kita mengambil plug dari internet, ya sepertinya kok tidak elok Bapak Ibu ya. Bolehlah mengambil beberapa bagian dari internet kita dengan menyebutkan sumbernya dari mana kita ambil. Tetapi kalau kemudian seluruhnya kita sadul, artinya itu bukan tulisan kita. Kita hanya pengepul saja. Kemudian jadi buku gitu ya. Nah, sebaiknya tidak seperti itu. Ambillah yang ada kaitannya dengan ide yang kita tulis, kemudian kita cantumkan sumbernya. Berikutnya Arham Hasana. Pada tahun 2016, saya masuk 10 finalis dalam lomba Best Practice Kepala Sekolah. Apakah best practice yang saya presentasikan dalam lomba itu boleh diusulkan untuk dicetak dalam sebuah buku? Nah, boleh Pak Arham. Jadi ini sudah banyak ya di Pustaka Mahameru yang menerbitkan seperti ini sudah banyak. Bahkan tahun 2017 kayaknya saya pernah bareng dengan Pak Arham ini kayaknya loh ya kalau tidak salah. 2017 itu ada banyak naskah best practice lomba inovasi pendidikan karakter yang diterbitkan menjadi buku indie, buku individu ya, buku solo. Sehingga waktu itu finalis di Jakarta, saya dengan beberapa teman ada sekitar 20-an judul teman-teman yang naskahnya diberikan ke saya kemudian diterbitkan menjadi buku. Termasuk salah satunya adalah naskah saya yang waktu itu juara 2 2017 itu saya olah kembali, saya ketik ulang, kemudian diterima di Diva Press, ya, diterbitkan. Judulnya berubah menjadi Guru Asyik Murid Fantastik 2017. Kemudian Bu Hamsiah, kadang kita punya banyak ide, tapi menentukan judul bingung. Gimana trik membuat judul agar mudah kita calon penulis menulis? Observasi saya rasa, tadi di awal sudah saya sampaikan,
main-main ke toko buku itu akan memunculkan banyak ide bagi kita Bapak Ibu untuk mulai menulis ya, untuk mulai menulis. Pak Suari bisa menambahkan Pak Suari? Ya, siap Pak Muiz. Tadi yang Ibu guru TK itu kalau mau memulai, Ibu bisa memulainya dari problem solving Ibu. Artinya tentu kita dalam mengajar itu kan ada masalah yang kita hadapi ketika kita bertemu atau menghadapi siswa dengan tingkah pola yang berbeda. Kemudian kita memberikan solusi, mencari solusi, kemudian memberikan solusi. Bagaimana akhirnya kita membaca buku, mencari solusi ketika berhadapan dengan anak seperti itu. Nah, proses-proses itu ya dari latar belakangnya, kemudian apa yang kita lakukan itu semua bisa ditulis Ibu. Dan itu akan lebih bernilai dan bermanfaat karena yang kita lakukan adalah berdasarkan fakta, berdasarkan kasuistis ya. Dan itu bagian dari problem solving yang diharapkan oleh pemerintah. Kita memang harus memberikan solusi dari tiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi bisa jadi menulisnya itu berangkat dari situ, berangkat dari problem, dari masalah yang kita hadapi dalam tugas kita sehari-hari. Yang kemudian problem itu memaksa kita untuk mencari solusinya. Tambahan untuk Bu Hamsiah ini ya, menurut saya judul itu belakangan Ibu ya. Kalau masih ide kita jangan bingung mikir judul kalau menurut saya. Biar ide itu ngalir dulu lah. Ditampung dulu ide itu ya. Ibaratnya itu kan kita mau bikin menu ini, kita bikin masakan, enggak usah bingung dulu nanti menunya ini kita beri nama apa ya masakan ini. Kita masak dulu apa saja campurannya, ya ada apanya, kemudian rasanya apa, tampilannya nanti seperti apa. Nanti setelah itu baru nanti akan muncul dengan sendirinya itu judul yang pas untuk buku itu. Ketika itu sudah jadi atau sudah diulek atau sudah dimasak dan sudah siap dihidangkan itu. Jadi untuk judul bisa berubah kapan saja Ibu. Jadi tidak harus di depan kita harus punya judul kemudian baru kita jalan. Kalau nunggu judulnya isinya saja belum jelas gitu kan. Ya, isinya dulu konkretkan sampai jadi baru kita judul itu tidak usah dipikir sampai menghambat untuk keluarnya ide gara-gara judul itu. Jangan sampai begitu, maksud saya begitu. Ya. Jadi silakan idenya dituangkan dulu dalam bentuk tulisan menjadi subbab, kemudian ditulis, dikembangkan, diperjelas lagi, baru nanti dibukukan, ditentukan judulnya. Begitu menurut saya, Bu Hamsiah ya. Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup atau saya kira di chat sudah tidak ada lagi ya Pak Muiz ya? Di chat tidak ada lagi ya yang belum kita respon ya, sudah. Ya, dicukupkan mungkin Pak Suari. Ya. Nanti kita lanjutkan di grup WA ya. Iya, di grup WA ya, Bapak Ibu ya. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi sampai siang ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu bisa semangat untuk mengawali bagi yang pemula untuk segera menulis dan menulis lagi bagi mengembangkan kapasitasnya dalam penulisan. Terima kasih dari saya dan Pak Muiz ya. Mewakili Pak Muiz juga, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.